Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat muslimah dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita diberi kesempatan kembali oleh Allah untuk bisa belajar bersama dengan tujuan untuk semakin memperbaiki diri kita. Semoga dengan kajian-kajian ini Allah senantiasa membimbing kita untuk menuju kepada kemuliaan di dunia, muqaddimah kemuliaan nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan membahas sedikit tentang hawa nafsu. Bagaimana agar, karena memang termasuk puasa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak cukup dengan hanya kita menahan dari makan dan minum saja, akan tetapi juga bagaimana kita belajar untuk menundukkan hawa nafsu kita yang selalu memerintahkan kepada perkara yang buruk, agar ibadah puasa kita menjadi ibadah puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Sayyidah Aisyah pernah meriwayatkan bahwa berapa banyak kami shaimin laisa min syami ilal ju'i wal atas, berapa banyak orang yang berpuasa akan tapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus saja. Jadi beliau mengatakan berapa banyak orang puasa tapi ternyata gak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus saja. Maka kita tidak ingin puasa kita hanya dapat gelar kita sukses, berhasil urusan menahan makan, minum, akan tapi ternyata kita belum bisa untuk menahan hawa nafsu kita. Dan tapi sebelum itu kita harus paham dulu tentang definisi hawa nafsu itu. Jadi katakan hawa nafsu itu adalah satu kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginannya. Dan subhanallah ya. Dan hawa nafsu memang benar. Hawa nafsu ini adalah juga, dan hawa nafsu ini bisa dididik oleh syaitan. Seperti ya, katakan di bulan ini syaitan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala, diikat. Akan tetapi kenapa kok masih ada orang bisa bermaksiat? Karena walaupun setan sudah diikat, akan tapi setan dari jauh-jauh hari sudah mendidik hawa nafsu kita untuk senantiasa melanggar Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di saat hawa nafsu sudah terbiasa melakukan suatu kehinaan, suatu kemaksiatan, maka tanpa dibimbing oleh setan lagi pun, maka sangat mudah bagi kita untuk tergelincir untuk melakukan kehinaan. Na'udzubillah. Bahkan dikatakan bahwa oleh para ulama bahwasanya hawa nafsu itu lebih berat atau lebih kuat daripada 70 setan. Subhanallah, perbandingan yang luar biasa. Jadi setan untuk menggoda manusia dengan menggembosi hawa nafsu kita, membujuk untuk melakukan hal yang melanggar Allah. Jadi memang di dalam setiap diri manusia ini ada yang namanya hawa nafsu. Makanya sampai dikatakan jihad, ya, pahala yang paling besar, amalan yang termasuk suatu amalan yang sangat luar biasa pahalanya adalah jihad. Akan tapi di antara jihad-jihad itu ternyata tingkatan jihad yang tertinggi adalah di saat kita jihad melawan hawa nafsu kita. Kenapa sampai seperti itu Nabi gambarkan? Memberikan keutamaan kepada orang yang bisa berjihad melawan hawa nafsunya, karena ternyata itu yang paling berat. Orang bisa saja dengan mudah melawan musuh-musuh Allah, berperang melawan musuh. Akan tetapi kadang tidak semua orang bisa sukses berperang melawan hawa nafsunya. Karena ini tadi, hawa nafsu itu selalu mengajak kita untuk menuruti apa yang kita senangi. Sekarang kita ambil contoh. Lihat, kenapa banyak orang meninggalkan sholat, padahal sholat menjadi suatu hal yang sebenarnya sangat ringan. Itu tadi, memang syaitan membujuk kita untuk menggoda kita agar kita agar kita tidak melakukan perintah Allah. Akan tapi hawa nafsu kita pun begitu. Kadang di saat kita tidur, sudah sedang nyaman dengan tidur kita, lihat, tiba-tiba kita mendengar suara azan. Hawa nafsu berkata, sudahlah, gak apa-apa, masih enak baring nih, masih enak begini, masih enak terus. Memang setan juga sudah menggembosi, akan tapi lama-lama hawa nafsu kita terbiasa, sehingga akhirnya ketika melanggar Allah, itu pun sudah tidak ada lagi rasa tidak nyaman di hati kita. Kenapa? Hawa nafsu kita sudah terdidik untuk terus melanggar Allah SWT. Na'udzubillah. Maka penting bagi kita untuk terus berusaha melawan hawa nafsu kita. Dan tentu yang paling utama adalah cara bagaimana agar kita bisa melawan hawa nafsu kita adalah dengan kita memohon perlindungan kepada Allah SWT. Berdoa kepada Allah agar kita dimudahkan untuk melawan godaan syaitan yang terkutuk. Dimudahkan kita untuk menundukkan hawa nafsu kita yang selalu amarah bisu, yang selalu senantiasa merintahkan kepada keburukan. Dan juga ada beberapa hal
yang hendaknya bisa diajarkan oleh para ulama, yang termasuk cara untuk kita bisa memperbaiki hati kita ya, melawan hawa nafsu, menubah. Karena hawa nafsu ini kan terus membisikkan hal-hal yang tidak baik, maka caranya artinya itu kan sudah hati kita berpenyakit, ini diri kita berpenyakit. Maka cara untuk mengembalikan supaya nanti hawa nafsu kita terus bisa semakin kita tundukkan adalah dengan membersihkan hati kita, memperbaiki hati kita, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini para ulama mengajarkan beberapa perkara yang mungkin bisa kita istiqomahkan untuk kita lakukan. Semoga dengan itu bisa menjadikan kita tuh bisa menundukkan hawa nafsu kita sedikit demi sedikit. Tadi yang seperti Umi katakan, yang poin paling penting adalah berdoa. Berdoa kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang bisa memberikan kemudahan kepada kita, karena Allah yang bisa memberikan bimbingan kepada kita. Maka memohon kepada Allah, minta ampun atas dosa-dosa kita, lalu minta bimbing agar kita dimudahkan untuk melawan hawa nafsu kita yang selalu mengajak kepada keburukan. Lalu ada amalan lain apa lagi? Ya, kalau masalah kewajiban itu tolong jangan ditinggalkan, karena kewajiban ini adalah prioritas. Jangan sampai kita mengikuti amalan-amalan sunnah yang diajarkan oleh ulama lalu yang wajib ditinggal. Masalah kewajiban itu tidak ada tawar-menawar, maka wajib kita lakukan seberat apapun, sesusah apapun, intinya artinya dalam keadaan seperti apapun, maka yang namanya kewajiban jangan ditinggal. Urusan masalah sholat, puasa, zakat, ini pokoknya kewajiban-kewajiban maka jangan ditinggal. Selanjutnya untuk amalan tambahan agar kita bisa menata hati kita, membersihkan hati kita, memperbaiki hati kita, sehingga nanti dengan hati yang bagus ini akan memudahkan kita untuk melawan hawa nafsu kita. Apa? Yang pertama adalah qiraatul Quran bitadabbur. Yang pertama adalah membaca Al-Quran dengan tadabbur. Ini nggak cukup dengan hanya baca Quran, tapi ada merenung juga sejenak, pahami makna Quran. Walaupun memang kota membaca Quran luar biasa. Walaupun seandainya orang tidak faham pun, termasuk mukjizatnya Quran itu dengan membaca Al-Quran akan menimbulkan ketenangan dan sebagainya. Kami pernah menemukan, subhanallah, ada seorang yang ya dia bukan orang yang alim, bukan orang yang banyak ilmu dan sebagainya, cuma dia orang yang istiqomah membaca Al-Quran. Ketika kami berada di Singapura itu ya, kita diajak oleh beberapa sahabat, dikatakan ada seorang wanita solehah, seorang syarifah keturunan Rasulullah SAW yang dia itu selalu menghatamkan Al-Quran dalam waktu ya istiqomah, seminggu rutin selalu menghatamkan Al-Quran. Nah, orangnya Masya Allah. Akhirnya kita senang diajak ziarah pergi ke sana. Subhanallah. Ketika kami sampai di tempatnya, kami melihat wajahnya saja tuh sudah menyenangkan untuk dilihat. Wajahnya tuh seperti ya Allah lembut, wajahnya tuh wajah orang sabar, wajah menyenangkan. Ngelihat wajahnya saja tuh kita tuh sudah hati kita tuh bergetar. Dan dia tidak banyak ngomong, Hari-harinya kata menantunya cerita itu memang kerjaan mertuanya ini sehari-harinya adalah membaca Al-Quran. Gak pernah nonton, gak pernah mikir macam-macam, gak pernah ngomongin orang. Sudah pokoknya kerjaannya memang baca Al-Quran, zikir, subhanallah. Benar-benar menikmati dengan itu semuanya. Sampai kita ngelihat di setiap meja yang ada di situ ada zikir-zikir yang disimpan di bawahnya meja itu untuk kalau ibundanya itu pengen duduk di mana ya supaya nanti memudahkan untuk zikir. Selalu ada Al-Quran, ada zikir, ada tasbih itu diletakkan di setiap meja supaya nanti ibundanya mau duduk di mana gak usah pusing mengambil tasbih di mana. Jadi setiap tempat sudah ada. Subhanallah. Itu kita merasa sangat takjub sekali gitu. Dan terus ketika kita akhirnya akan pulang kita minta beliau untuk berdoa. Dan beliau tuh berdoa. Doanya itu subhanallah, padahal kita waktu itu beliau menolak, enggak saya enggak bisa doa, kan saya enggak bisa doa, hanya kita minta bawa doain, akhirnya beliau mau doa, dan beliau itu berdoa dengan doa yang subhanallah sangat umum kita dengar gitu ya, maksudnya kita sendiri pun sering baca Rabbana atina fid dunya hasanah, semuanya sering baca, kita hafal luar kepala. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kan tapi ketika beliau membaca, subhanallah tidak ada di ruangan tersebut kecuali semuanya menangis. Padahal kita sendiri bingung, ini doa ini kami hafal, setiap hari kami baca. Bahkan sudah ibaratnya hafal itu sudah luar kepala. Tapi ternyata kenapa ketika beliau yang membaca, hati kami semuanya bergetar. Kayak baru dengar doa pertama kali. Kayak ini adalah doa yang luar biasa, yang padahal memang doa luar biasa. Cuma di saat kita membaca biasa. Kenapa di saat beliau membaca luar biasa? Itulah kami husnudzon. Karena amal baik keistiqomahannya membaca Al-Quran. Walaupun mungkin beliau tidak paham, akan tapi istiqomah, menikmati ketika membaca Al-Quran. Menjadikan Al-Quran sebagai hiburan. Itu menjadikan sebab kita pun ikut merasakan kebahagiaan nikmatnya. Baik. Jadi membaca Al-Quran bitadabbur ini utama. Tapi kalau ternyata belum bisa, minimal ayo merasa nikmat di dalam baca Al-Quran. Lalu yang kedua, khala'ul batan bitaqlilil aql. Ini termasuk
mengosongkan perut, yaitu dengan makan tidak terlalu banyak. Karena memang kadang makan banyak itu ya subhanallah itu akan memicu hawa nafsu kita. Akhirnya menimbulkan keinginan yang macam-macam dan sebagainya. Karena nanti dengan makan yang banyak itu akan biasa menumbuhkan syahwat ini dan sebagainya. Akhirnya Masya Allah akan mudah kita untuk terjerumus kepada kemaksiatan. Dan termasuk ini puasa ini adalah termasuk cara kita kan. Tapi ingat, jangan sampai siangnya puasa malamnya kita balas dendam. Ini kadang sekarang ada orang siangnya dikosongin, benar puasa, akan tapi malamnya luar biasa sampai ibaratnya kadang ada berproses, ada ronde pertama, ronde kedua, ronde ketiga ya. Artinya jangan sampai malam tuh kita jadikan ajang balas dendam. Makan secukupnya ya untuk sekedar kekuatan kita dalam beribadah ya. Menikmati makan boleh, kita makan yang enak boleh, akan tapi ingat semuanya tidak dengan porsi secukupnya, tidak berlebihan, insyaallah. Selanjutnya yang ketiga qiyamul lail bil ibadah. Lalu yang ketiga adalah bangun malam. Bangun malam untuk beribadah, bukan bangun malam untuk nonton bola, bukan bangun malam untuk nonton sinetron, tidak. Bangun malam untuk ibadah, bangun di sepertiga malam kita, lalu kita mengambil air wudu, lalu kita menghadap kepada Allah, kita sholat, kita beribadah di situ, mengadu kepada Allah, merayu Allah SWT, bermunajat kepada Allah SWT. Maka lakukanlah hal itu. Terus selanjutnya at-tadarrur inda sahur itu adalah yaitu kita belajar untuk khusyuk. Artinya ya jangan sampai kebiasaan kita untuk bangun malam tuh hanya menjadi rutinitas, sehingga akhirnya kita kurang bisa merasakan nikmatnya. Jadi kan bangun malam kita ini adalah momen khusus antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang harus benar-benar kita rasakan. Jadi artinya bukan hanya rutinitas jadi jangan sampai menjadi suatu kegiatan rutin saja, tapi ayo belajar kita bagaimana ketika kita beribadah tuh memang dengan kerinduan. Artinya karena biasa ada orang kalau sudah sekedar rutinitas, pokoknya sudah selesai sholat, selesai ini sudah selesai. Jadi tidak ada renungan, hanya pokoknya selesai sholat selesai. Maka diusahakanlah. Kalau memang mungkin ada saat kita ngantuk banget ya oke lah, tapi diusahakan jangan terus-terusan. Paling tidak ada dalam kita usaha selagi memang kita merasa ini cukup, istirahat sudah cukup ya. Maka lebih khusyuk lagi ketika kita menghadap kepada Allah. Kita mengadu, panggil Allah, astagfirullahaladzim, terus seperti itu. Jadi ada tadar, ada kekhusyuan dalam ketika kita sungguh-sungguh ketika kita menghadap kepada Allah ketika bangun malam. Selanjutnya mujalasatus shalihin itu ya, kita banyak duduk dengan orang-orang soleh. Itu sendiri adalah untuk menghidupkan hati kita. Karena biasa duduk dengan orang soleh seperti tadi kami sampaikan, tadi kami cerita, duduk dengan orang soleh itu bawa berkah. Jadi baru duduk saja, belum dengar mereka ngomong, duduk dengan orang soleh itu subhanallah mendatangkan kesejukan di hati, mendatangkan kedamaian di hati. Karena ya Allah, mereka lah yang melanjutkan lisannya Rasulullah SAW, melanjutkan dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Mereka adalah orang soleh yang subhanallah bisa menjadikan kita ini jadi ingat kepada akhirat. Itulah nikmatnya duduk dengan orang soleh. Intinya begitu, orang soleh. Ciri orang soleh gimana? Pokoknya kalau duduk dengan dia kita tuh adem. Kalau ternyata ada kadang orang soleh ternyata di situ kok majelisnya menggunjing saja, masya Allah, naudzubillah, tinggalkan majelis, berarti bukan orang soleh itu. Ya, jadi itu. Terus selanjutnya asumtu amma la ya'ni, diam kepada sesuatu yang bukan urusannya, ya. Diam pada sesuatu yang bukan urusannya, gak ada perlunya, atau kepada sesuatu yang tidak ada perlunya. Artinya kalau memang kita artinya ngomong itu secukupnya. Ngomong itu seperlunya saja. Ya, jadi tidak usah terlalu banyak ngomong. Akhirnya malah nanti takut malah tidak bermanfaat. Dan juga hati-hati karena setiap omongan itu ada hisabnya. Makanya seorang ulama di Tarim dia mengatakan khiyarul gol Madrid in syufta syai' ma qultu syai' wan hathaka lima hakit. Jadi termasuk ucapan beliau itu khiyarul gol Madrid. Ucapan yang paling bagus adalah aku enggak tahu. Artinya bukan maksudnya kita ini, artinya ya menghindari untuk banyak ngomong kecuali memang diperlukan gitu ya. Terus kalau ditanya sesuatu yang memang bukan bagian kita, ya sudah jangan terlalu sok. Kadang zaman sekarang nih orang sudah sok, semuanya pengen menjadi komentator, sok tahu ini semua berita bohong apa semuanya, masya Allah, naudzubillah. Terus in syuftu syai' ma qultu syai'. Kalau aku melihat sesuatu aku enggak akan ngomong. Artinya apa yang kita lihat tidak semuanya harus kita ucapkan. Wan hathaka lima hakit, dan kalau ada orang cerita tidak akan aku ceritakan. Artinya kalau ada orang bercerita kepada kita, maka jagalah lisan kita untuk tidak menyampaikan apa yang disampaikan orang kepada orang lain lagi. Intinya jaga lisan. Artinya jangan terlalu banyak ngomong. Selanjutnya al-uzlah dan ahlil jahil juga ya, termasuk juga untuk menata hati adalah
menghindari duduk bersama orang-orang yang bodoh. Maksudnya orang bodoh ini bukan orang yang nggak ngerti. Maksudnya bukan ini ya. Artinya orang bodoh tuh orang yang menyia-nyiakan waktunya adalah untuk hal yang tidak berguna. Orang yang akhirnya kalau duduk dengan mereka tuh jadinya kita malah ngomongin orang. Orang kalau duduk dengan orang, kalau seandainya kita duduk sekelompok orang ya, kalau kita duduk dengan mereka tuh akhirnya kok kita malah jadi kepengen maksiat gitu lah. Jadi hindari duduk dengan orang-orang seperti itu. Karena itu akan menjadikan hati kita mati dan hawa nafsu kita nanti akan semakin berkembang, ibaratnya seperti itu. Setelah itu apa? Tarkul khaut finnas, jangan banyak ikut-ikutan urusan orang. Hindari untuk ikut urusan orang lain. Ini adalah untuk itu juga supaya nanti kita tidak terlalu untuk itu adalah untuk menjaga, karena kita sendiri sudah banyak salah. Jangan ikut urusan, jangan sok tahu pengen tahu urusan orang lain ya. Baik, selanjutnya termasuk juga adalah aklul halal. Dan ini yang paling penting adalah untuk menundukkan hawa nafsu kita, termasuk adalah aklul halal. Makanlah makanan halal. Jangan hanya mencari makanan enak tapi tidak halal. Halal di makanannya, halal dalam mendapatkannya, gitu ya. Jadi makanan halal, dan ini sampai dikatakan ini adalah ra's, kepalanya. Untuk agar kita benar-benar bisa menjaga hati kita, karena dikatakan makanan halal itu akan menerangi hati kita. Saya katakan karena di dalam dan makanan kotor, makanan haram itu akan menjadikan hati kita rusak. Maka itu dan ini terlihat kalau sudah hati rusak, maka rusaklah seluruh anggota tubuh. Dan jika hatinya baik, maka akan menjadi baik seluruh tubuh. Ya. Ini artinya hati itu punya pengaruh luar biasa, dan termasuk untuk menghidupkan hati adalah dengan makan halal dan untuk menjadikan hati kita untuk menjaga hati kita agar tetap bersih itu dengan menjauhkan dari segala yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi inilah cara kita untuk terus melawan hawa nafsu kita. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat dan bisa kami amalkan untuk kami dan juga untuk semua yang mendengar suara ini, dan semoga Allah membimbing kita untuk senantiasa melawan hawa nafsu kita, dan semoga kita menjadi orang selamat di dunia dan di akhirat. Ini saja, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.